Loh, apa kuwi? Walah, pagi-pagi gini lihat mamba di sungai. Lagi apa ya mereka? Seru banget kayaknya. Aku seperti rakyat Jakarta Tarup yo. Tapi aku ndak habis selendang loh. Ah, coba samperin aja deh. Daripada aku penasaran toh. Bayo, Mbak E lagi pada apa toh? Wah, ternyata Mbak E lagi pakai scrub atau sabun tradisional yo. Jadi, scrub iki dari salah satu buah bakau yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati. Tapi hanya bisa digunakan untuk badan. Selain jadi sabun, sebenarnya buah ini banyak manfaatnya. Seperti rasa buah ini bisa langsung dimakan untuk dibuat cuka. Kalau ekstrak bisa menghasilkan pecin, berkhasiat menambahkan nafsu makan hingga menjadi olahan makanan lainnya. Buah mangrove juga mengandung energi dan karbohidrat yang cukup tinggi ya. Teman, bahkan melampaui berbagai jenis pangan sumber karbohidrat lainnya seperti beras, jagung, singkong atau sagu. Wah, biar buahnya kecil gini, tapi besar manfaatnya yo. Teman, aku jadi penasaran nih, diambilnya dari mana yo? Wis, Mbak E, mari kita cari buah iki yo. Oh, iki dia pohonnya. Pohon ini bernama Latin Sonetaria alba, sejenis pohon penyusun hutan bakau. Sering dijumpai di bagian hutan yang dasarnya berbatu karang atau berpasir. Dan pohonnya selalu hijau dengan ketinggian hingga 15 meter. Mbak, boleh mbak, aku tak ya mbak. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi beberapa jenis pohon mangrove. Mampu tumbuh dan berkembang di daerah pasang surut pantai berlumpur. Mangrove juga punya peran penting loh. Secara ekologis, mangrove jadi tempat tinggal berbagai jenis hewan laut. Potensi mangrove di Indonesia juga sangat besar karena memiliki beberapa jenis mangrove yang tumbuh subur. Dari jenis ini sendiri, semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Seperti di Sulawesi, kayu pohon iki bisa jadi bahan dasar perahu maupun bangunan. Buahnya iki mirip apel ukuran mini yo. Hahaha. Ujungnya bertangkai dan terbungkus kelapa bunga. Di dalamnya terdapat biji yang jumlahnya mencapai 200-an. Dan kalau belum matang, ya ndak akan terbuka. Hehehehe. Nah, kalau mengingat banyaknya manfaat dari pohon iki, mari kita jaga kelestariannya yo, supaya fungsinya tetap utuh yo rek. Habis iki, aku mau ekspor aneka buah dan hasil alam yang bermanfaat bagi kehidupan di sini loh. Tapi aku kasih tahu dulu nih fakta unik dari Sonetaria alba iki. Termasuk jenis pionir di hutan bakau. Sering ditemukan di lokasi pesisir yang terlindungi dari hempasan gelombang. Juga di muara dan sekitar pulau-pulau lepas pantai. Akar berbentuk kabel di bawah tanah dan muncul ke permukaan sebagai akar nafas yang berbentuk kerucut, tumpul, dan tingginya mencapai 25 cm. Awet dalam air laut, tidak mudah belah dan menahan pasak dengan baik.
sehingga seringkali dipakai untuk rusuk dan siku-siku perahu. Nah, sekarang aku lagi di tempat budidaya lebah loh. Tapi bukan mau ambil madunya, melainkan ambil sarang lebahnya. Lebah yang dibudidaya di sini namanya lebah lanceng atau Apis trigona sp. Teman, bentuknya lebih kecil dari lebah penghasil madu biasanya. Kalau di alam bebas, hidupnya di celah pohon yang kering, lubang pada tembok, dan tempat lainnya. Wilayah hidupnya banyak terdapat pada daerah tropis dan subtropis yang bersuhu rata-rata di bawah 30 derajat Celcius. Iki loh yang sudah bisa diambil sarangnya. Yo, mari mas, olah dulu. Lebah salah satu jenis serangga yang benar-benar merupakan salah satu karunia alam terbesar bagi manusia. Tidak hanya untuk madu mereka dan semua manfaat kesehatan yang besar yang ada di dalamnya, tapi juga untuk lilin lebah. Lilin lebah atau biswak merupakan salah satu jenis polimer terdua di dunia yang dimanfaatkan oleh manusia loh. Biasanya kan lilin yang biasa digunakan lilin parafin berwarna putih toh. Ternyata sebelum lilin putih banyak digunakan, dulunya yo pakai iki. Sayang, popularitasnya menurun karena harganya yang cukup mahal. Tapi kalau bicara kualitas dan aroma, biswak juaranya. Lilin lebah diproduksi dari polimer sarang lebah. Produk ini dihasilkan dengan cara mengekstrakan sarang lebah. Pembuatannya terbilang mudah dan relatif sederhana. Hanya dengan perebusan dan penyaringan jadi deh. Di era modern seperti sekarang, memang penggunaan lilin sebagai penerangan sudah terbilang jarang. Makanya, pembuatan biswak ini telah berinovasi menjadi lilin aromaterapi. Kalau lilin parafin dihirup bisa bahaya bagi kesehatan. Lah, kalau iki dihirup malah wangi toh. Jadi buat relaksi gitu. Kalau di Jawa, biswak juga digunakan untuk membatik loh teman. Oh iya, aku juga punya fakta unik nih dari manfaat biswak nih. Teman, selain jadi lilin aromaterapi, biswak juga bisa buat perawatan tubuh. Untuk jadi cat kuku, dapat melembabkan kulit, menghilangkan jerawat, melembabkan bibir yang kering. Bojonegoro memang banyak sekali hasil alam yang bisa dimanfaatkan. Misalnya dalam buah-buahannya. Kayak sekarang iki, aku mau ambil buah mengkudu dulu nih. Coba tebak, mau dibuat apa? It's masih rahasia. Mengkudu merupakan tanaman yang tumbuh di dataran rendah hingga di ketinggian. Biasanya tinggi pohonnya mencapai 8 meter. Wah, karena buahnya ada di atas, aku harus naik iki. Masyarakat Aceh biasanya menggunakan mengkudu sebagai sayur dan rujak. Nah, kebetulan
Di Bojonegoro, mengkudu juga dimanfaatkan sebagai bahan rujak. Biasanya pakai buah-buahan toh, tapi itu sudah biasa. Asal-usul mengkudu tidak terlepas dengan keberadaan bangsa Polinesia yang menetap di Kepulauan Samudra Pasifik. Bangsa Polinesia dipercaya berasal dari Asia Tenggara pada tahun 100 sebelum Masehi. Bangsa yang terkenal berani mengembara. Tanpa sebab yang jelas, mereka menyeberangi lautan, meninggalkan tanah air mereka, dan dalam perjalanannya, mereka membawa sejumlah tumbuhan dan hewan sebagai bekal. Salah satunya mengkudu iki. Ayo Mbak mari bungkus. Sampun, ambil mengkudunya. Sekarang kita olah jadi rujak ya. Sebelumnya, aku mau kasih tahu dulu. Nih, fakta unik mengkudu. Buah yang masak baunya sangat menyengat, seperti bau amonia. Mengkudu juga digunakan sebagai bahan pupuk organik. Sejak 2000 tahun yang lalu, penduduk di Kepulauan Hawaii telah menggunakan buah mengkudu sebagai obat untuk berbagai jenis penyakit. Wah, nggak sabar aku rek. Sekarang mau proses mengkudu yang sudah aku ambil tadi. Tapi nggak cuma itu saja yang jadi bahannya. Nih, campuran lainnya. Mengkudu dapat dijadikan sumber nutrisi bagi tubuh kita. Selain itu, ada protein, vitamin, dan mineral. Kalau manfaatnya sendiri, bisa melancarkan peredaran darah, antibiotik alami, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga baik untuk pencernaan. Jadi, tidak heran kalau mengkudu biasanya dijadikan obat juga, teman. Nah, kalau jantung pisang memang sudah umum kalau diolah jadi makanan atau cemilan. Kali ini dibuat jadi rujak. Bagaimana yo rasanya? Setahu aku sih, jantung pisang itu rasanya pahit. Hehehe. Sampun ya Mbak iki nanti ada festival rujak ceprot toh. Ya udah, nanti aku cobainnya di sana aja. Tetap ikuti jejakku ya teman. Aku masih mau ekspor hasil alam lainnya di Jawa Timur.